Gudang penyimpanan arsip milik Dinas Pertanian Provinsi Sumbar di Kota Padang terbakar sore kemarin. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dalam kasus sumbangan 2 triliun. 1 tahun ledakan di Pelabuhan Beirut, ribuan warga turun ke jalan menuntut keadilan bagi para korban. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya, Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di informasi pertama, seorang wartawan harian lokal dan 2 pengurus LSM terluka setelah terlibat perkelahian dengan petugas proyek pembangunan Pasar Nauli Kota Sibolga, Sumatera Utara. Korban mengaku sedang melaksanakan investigasi terhadap dugaan penyelewengan pembangunan proyek pasar tersebut. Kau bukan penyidik, kau bukan penyidik. Inilah video amatir yang merekam detik-detik sebelum perkelahian antara seorang wartawan dan 2 pengurus LSM dengan petugas proyek pembangunan Pasar Nauli, Sibolga, Sumatera Utara. Ketiga korban semula ingin menginvestigasi adanya dugaan penyelewengan dalam pembangunan Pasar Sibolga, namun adu mulut berujung pada perkelahian. Akibatnya, seorang wartawan dan 2 anggota LSM terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Sibolga untuk mendapatkan perawatan medis. Kami minta kepada pihak Polres Kota Sibolga untuk betul-betul memeriksa dan menangkap pelaku pelemparan batu terhadap kawan-kawan LSM wartawan yang tadi sidak ke lokasi pasar. Pihak proyek pembangunan Pasar Sibolga belum bisa dimintai keterangan, sedangkan kasusnya kini ditangani pihak kepolisian Kota Sibolga. Dari Sibolga, Raymond, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang penyimpanan arsip milik Dinas Pertanian Provinsi Sumbar di Kota Padang Kamis sore ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi di kawasan padat penduduk di Komplek Pertanian Kelurahan Flamboyan, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Kamis petang. Sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka dari kobaran api yang semakin membesar. Kebakaran ini meludeskan seluruh bangunan yang merupakan gudang arsip dan pestisida milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin sulit untuk dipadamkan. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Ini adalah gudang pertanian dari provinsi. Di sini banyak fungisida, pestisida, di sini juga banyak asid. Sehingga agak susah karena banyaknya kertas-kertas yang terbakar. Ada motor juga terbakar, Pak? Ini satu komplek terdiri dari 4 petak ruangan. Ya. Dan yang terbakar di sini juga ada sepeda motor, 3 unit dengan obat-obatan yang lain dan asid-asid yang ada. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Cuman kita masih, untuk penyebabnya masih kita dalam penyelidikan lah. Karena tidak ada listrik, kemudian tidak juga ada lampu. Namun bisa terbakar. Apakah pengaruh ini panas, nggak tahu kita. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai 600 juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan masih terjadi. Kencangnya angin menyulitkan petugas memadamkan api. Petugas mulai mengevakuasi warga di Kabupaten Komering Ilir, Sumatera Selatan ke
Kencangnya api menyulitkan petugas memadamkan api, sehingga api mulai menyebar hingga ke permukiman warga. Namun sejumlah warga ada yang tidak ingin dievakuasi karena khawatir akan tempat tinggalnya. Imo, ini keluarga lo sudah. Ngapa ibu tahan di sini? Ngapa ibu tahan di sini? Ini surat ini kalau ini Terbakar. iya. Jadi kita tunggu dulu di rumah ya. Api. Kawan baru keluar. Oh, berapa jauh api dari rumah, Bu? Berapa jauh api dari rumah? Ini langsung ini 10 meter. Dari rumah. Hingga saat ini kebakaran menghanguskan 122 hektar lahan. Terakhir kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, yang sudah 4 hari berturut-turut hingga kini belum bisa dipadamkan. Juni mulai adanya kebakaran-kebakaran di Kabupaten Ngawi sendiri sudah ada 9 titik dengan luasan sekitar 122 hektar. Kebanyakan ini sebagian kecil ya untuk lahan gambut, tapi di sini banyakkan tanah mineral yang lahannya itu berupa semak belukar, ilalang yang mudah sekali terbakar. Asap tebal dari kebakaran mengganggu aktivitas lalu lintas di Jalan Tol Palindra dan Jalintim Palembang Indralaya. Jarak pandang yang pendek membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Masyarakat diminta agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena sangat membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan warga lainnya. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di Jalan Keselamatan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan terbakar pada Kamis pagi. Warga bahu-membahu membantu memadamkan api. Lantai 2 sebuah rumah dalam sebuah gang di Tebet Manggarai, Jakarta Selatan tadi pagi terbakar. Sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba, warga bahu-membahu memadamkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Kebakaran sempat membuat warga sekitar panik karena posisi rumah berada di kawasan padat penduduk. Petugas damkar yang tiba cukup kesulitan melaksanakan pemadaman karena sempitnya lokasi kebakaran. Namun 1 jam kemudian, api berhasil dijinakkan. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Saya kan lagi tidur, terus tiba-tiba ada api dari kamar sebelah. Gitu. Itu akibat korsleting listrik kayaknya. Bang, ini bangunan apa sih bang? Rumah kos-kosan? Ini bangunan rumah pribadi milik sendiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 korban hilang terbakarnya kapal motor penangkap ikan di Pulau Berhala, Sumatera Utara ditemukan. Kedua korban adalah nahkoda dan anak buah kapal. TNI Angkatan Laut menemukan korban ABK kapal motor KM United yang mengalami kebakaran dan karam di perairan Pulau Berhala, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 2 korban hilang, yakni nakoda dan awak kapal, ditemukan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Selanjutnya 2 jenazah yang ditemukan ini berdasarkan dari informasi tadi dari Komandan Kal, memang sudah dikenali oleh para nelayan yang menemukan sebagai 2 korban yang hilang atas nama John dan Simatupang. Namun lebih jelasnya akan dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut oleh Polair dan Sebelumnya, kapal motor penangkap ikan KM United berkapasitas 60 gross ton yang berlayar dari Pelabuhan Perikanan Belawan menuju perairan Pulau Berhala terbakar. Proses pemadaman dibantu oleh kapal kargo KM Tanto yang sedang melintas. Namun besarnya kobaran api membuat kapal dengan cepat habis terbakar. Dari 10 anak buah kapal, 7 selamat, 1 ABK meninggal, sementara 2 korban hilang. Tim iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dipicu saling ejek dan dendam lama, 2 kelompok pemuda di Medan kembali bentrok. Dalam sebulan terakhir, beberapa kali bentrokan terjadi di Medan hanya karena masalah sepele.
Aksi lempar batu dan botol kaca antar pemuda Jalan Pancasila dan Jalan Pendidikan Medan terjadi di persimpangan Jalan Helat Medan, Sumatera Utara. Tawuran diduga hanya karena alasan saling ejek antar dua kubu. Bentrokan yang berlangsung selama hampir 1 jam akhirnya berhenti setelah petugas kepolisian datang. Seorang pemuda dari salah satu kubu mengalami luka dan tak sadarkan diri akibat terkena lemparan batu dan segera dibawa ke rumah sakit. Mereka sudah sering melakukan tawuran di sini. Ada korban? Ada satu korbannya sekarat. Habis itu dia dibawa ke rumah sakit. Kemudian kami tidak tahu apa lagi. Aksi serupa sering terjadi di Kota Medan. Dalam kurun waktu sebulan, sebanyak 6 aksi tawuran pecah dengan berbagai pemicu. Seperti yang terjadi pada 2 minggu lalu, hanya dipicu saling geber sepeda motor, 2 kelompok remaja di Kota Medan terlibat tawuran. Aksi saling lempar batu terjadi hingga mengenai rumah warga. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Kebakaran hutan di California dan Yunani masih belum dapat dikendalikan. Sementara di Siberia, operasional bandara dihentikan sementara akibat asap tebal dari kebakaran lahan. Asap tebal dan langit merah akibat kebakaran lahan masih terlihat di Sakha-Yakutia, Siberia. Operasional bandara untuk sementara dihentikan. Penduduk wilayah Sakha-Yakutia sempat memposting video di media sosial saat asap tebal menutupi kota dan pemukiman warga. Badan negara yang bertanggung jawab untuk memerangi kebakaran hutan, Avialo Sokrana, melaporkan 843.000 lebih hektar lahan di Republik Yakutia dan 105.279 hektar di wilayah Irkutsk musnah terbakar. Sementara 211 kebakaran hutan aktif masih berlangsung saat ini. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan militer terlibat dalam upaya pemadaman. Sementara itu, kebakaran besar memusnahkan lahan hutan di Pulau Evia di dekat daratan Yunani. Penjaga pantai mengevakuasi sekitar 90 orang. Lebih dari 160 petugas pemadam kebakaran, 3 pesawat dan 3 helikopter, serta 5 tim darat beserta 57 kendaraan dikerahkan untuk memadamkan api di Evia. Sementara 40 petugas pemadam kebakaran dari Prancis telah dikerahkan menuju Yunani pada Rabu malam. Kebakaran hutan di Yunani telah berlangsung lebih dari seminggu. Sejak Selasa hingga Rabu malam telah terjadi lebih dari 100 kebakaran hutan. Gelombang panas disebut-sebut sebagai biang keladi kebakaran ini dan bencana terburuk di Yunani sejak 1987. Kebakaran hutan juga melanda Greenville, kota pegunungan di California Utara, menghanguskan sebagian besar pusat kota. Para petugas dilaporkan tengah bersiap menghadapi ancaman kebakaran lain di tengah cuaca berbahaya. Kebakaran Dixie membesar akibat vegetasi kering dan hembusan angin 40 meter per jam di kota Greenville, Sierra Nevada Utara. Kebakaran Dixie membesar akibat vegetasi kering dan hembusan angin 40 meter per jam di kota Greenville, Sierra Nevada Utara pada Rabu malam. Di kota berpenduduk 800 orang ini, media setempat mengatakan pompa bensin, hotel, dan bar lokal terbakar habis. Kebakaran berlangsung selama 3 minggu dan meluas hingga lebih dari 428 mil persegi di seluruh wilayah Plumas dan Butik. Pemirsa, kembali ke informasi dalam negeri. Jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut kembali melaksanakan serbuan vaksinasi dosis 2 bagi masyarakat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 500 warga mendapatkan pelayanan vaksinasi dari tenaga Angkatan Laut. Pelaksanaan serbuan vaksinasi dosis kedua, Lantama 5 mengerahkan 40 tenaga kesehatan TNI Angkatan Laut dari Dinas Kesehatan Lantama 5, Rumah Sakit TNI AL, Dr. Upomo Surabaya dan prajurit marinir Batalion Pertahanan Pangkalan 5 Surabaya. Pemirsa, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indraheri meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dalam kasus sumbangan 2 triliun. Kami akan hadirkan informasinya usai kumandang azan subuh berikut ini.